Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu adik-adik harus mempersiapkan Alkitab. Karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Terus yang kedua, adik-adik harus fokus supaya bisa beribadah dengan tenang. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ikuti Kakak Desi berdoa ya, Kakak yang pimpin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul lagi walaupun kami cuma di rumah, tapi kami percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat ya? Nah, sekarang kita akan menaikkan satu pujian, Allahku besar. Kalau Allahku besar itu seperti ini atau seperti ini? Seperti ini ya. Nah, kita coba ya menyanyinya. Musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh. Baik, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Kak Sentri. Shalom adik-adik, sekolah minggu Tanjung Lapang. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Kakak percaya, kenapa kabar kita luar biasa? Karena Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita. Dia sudah menolong kita, memelihara kita sepanjang 1 minggu. Sehingga pada hari ini kita boleh berkumpul, beribadah bersama-sama walaupun hanya di rumah saja. Adik-adik yang terkasih, kakak percaya saat ini adik-adik sedang duduk manis di tempat duduknya. Karena sudah mempersiapkan hatinya, sudah pegang Alkitabnya. Kita telah memuji-muji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kakak akan bercerita untuk kita pada pagi hari ini. Karena itu mari kita awali cerita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kakak yang pimpin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Karena Tuhan begitu baik, sudah menolong dan memelihara kami di dalam kehidupan ini. Karena itu ya Bapa, Engkau akan menolong kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan pada saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan.
Engkau memberkati firman ini, dan Engkau juga akan memberkati anak-anak yang duduk mendengar, supaya kami semua dapat menikmati berkat-berkat melalui firman Tuhan ini. Kami diteguhkan, dikuatkan, memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita anak-anak pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-28. Injil Yohanes pasal 10 ayat 28. Kakak akan membaca firman Tuhan ini, adik-adik mengikutinya. Firman Tuhan berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Adik-adik, yang berkata di sini, aku di sini adalah Yesus sendiri. Yang dikatakannya mereka di sana adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kakak dan adik-adik semuanya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya. Nah, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma berarti pemberian yang gratis. Tidak ada imbalannya. Seperti itu. Adik-adik, mengapa ada pemberian cuma-cuma? Ya, mengapa kita harus belajar tentang pemberian cuma-cuma? Pemberian cuma-cuma ini ada diakibatkan karena ada dosa. Karena ada dosa yang dilakukan oleh semua orang yang ada di muka bumi ini, termasuk kakak dan adik-adik semuanya. Nah, dosa ini sudah ada sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan Tuhan, lalu mereka ditempatkan di suatu taman Eden yang luar biasa indahnya, bagusnya. Jadi Adam dan Hawa tinggal di sana. Lalu ada perintah Tuhan kepada mereka supaya mereka jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, karena kalau mereka makan mereka akan mati. Nah, suatu ketika Hawa sedang berjalan-jalan di dalam taman itu. Ya, dia berjalan-jalan melihat keindahan taman itu. Tiba dia di tengah taman itu, dia melihat betapa indahnya buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Mengapa Tuhan melarang dia bersama dengan suaminya untuk jangan makan buah itu? Nah, sedang dia mengamati itu, tiba-tiba iblis datang dengan menyerupai ular. Ya, ada ular yang bisa berbicara. Lalu ular itu berbicara kepada Hawa. "Hai Hawa," katanya, "kamu sedang apa di situ?" Lalu si Hawa ini katakan, "Aku hanya mau jalan-jalan di taman ini. Nah, ketika aku sampai di sini, aku melihat ada pohon ini, buahnya tidak boleh kami makan." "Loh," kata si ular, "kenapa tidak boleh dimakan?" Lalu Hawa katakan, "Tuhan melarang kami untuk makan buah ini, karena ketika kami makan ini, kami akan mati." Lalu si ular katakan, "Wah," katanya, "wah, maksudnya Hawa, itu bohong. Sebenarnya kalau kamu makan buah itu, kamu pasti akan sama seperti Tuhan. Seperti Allah," katanya. Lalu si Hawa dengan tidak ragu-ragu lagi, dia langsung memetik buah itu. Dan langsung dia makan. Karena kasihnya juga kepada suaminya, dia mengambil satu buahnya lagi, lalu membagikannya kepada suaminya, yaitu Adam. Dan mereka makan dari buah yang dilarang oleh Allah, tidak boleh dimakan. Tapi mereka sudah mengambilnya. Nah, adik-adik, itulah dosa pertama di dunia ini. Karena manusia pertama itu melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka lebih mendengar suara iblis yang berkata kepadanya. Sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Dan mereka diusir oleh Allah keluar dari Taman Eden itu.
Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kemudian kita melihat juga dari akibat dari dosa yang Allah menghukum dunia ini. Sehingga Allah menghukum dunia ini. Kita melihat itu terjadi pada zaman Nuh. Di zaman Nuh ini, semua manusia juga berbuat jahat di mata Tuhan. Dengan perkembangan manusia di dunia ini, kejahatan juga semakin merajalela. Mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka tidak mau mendengar perintah Tuhan. Mereka mau hidup semau-maunya mereka. Sehingga Allah pada saat itu marah kepada manusia itu. Dan manusia itu karena mereka telah berbuat dosa kepada Tuhan. Allah menyesal menjadikan manusia itu. Adik-adik bisa buka ya di dalam firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 6. Bahwa di sana dikatakan bahwa Allah menyesal menjadikan manusia itu. Lalu Allah juga mau memusnahkan semua manusia di muka bumi ini. Karena apa? Karena manusia semua berdosa. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kemudian Allah menghukum dunia ini dengan air bah. Tetapi ada satu keluarga yang taat kepada Tuhan. Ia adalah keluarga Nuh. Nuh ini bersama dengan istri dan anak-anaknya diselamatkan dari hukuman air bah itu. Nah, kemudian ketika air bah itu menjadi surut, Allah berjanji kepada manusia, kepada Nuh, dia tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air, tapi dengan dia menunjukkan satu busur yang indah, yaitu pelangi yang memiliki warna yang sungguh indah. Kita juga dapat melihat itu sampai pada hari ini. Kalau selesai hujan, kita melihat ada pelangi yang sungguh luar biasa, sungguh indah. Dan di sana membuktikan bahwa Allah telah berjanji kepada manusia, dia tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Adik-adik yang terkasih, kalau suatu saat nanti kita akan melihat pelangi itu muncul di langit, maka itu mengingatkan kita bahwa Allah pernah menghukum dunia ini dengan air bah. Tetapi Allah juga sudah berjanji tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah. Nah, kalau itu muncul, itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah mempunyai janji kepada manusia. Nah, perkembangan manusia dari sejak Nuh sampai pada hari ini juga semakin bertambah. Manusia semakin bertambah, termasuk kita yang ada sampai pada saat kakak dan adik-adik semuanya. Itu juga adalah manusia hasil dari perkembangan dari zaman Nuh sampai sekarang. Nah, manusia-manusia yang hidup di dunia ini juga, kehidupan mereka lebih jahat lagi di mata Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa. Tetapi Allah mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Mengasihi kakak dan adik-adik semuanya. Allah tidak mau lagi menghukum kita. Nah, karena itu Allah katakan seperti ini. Aku akan menghukum manusia yang berdosa ini, tetapi bukan dengan air, tetapi ia akan menghukum manusia dengan api neraka yang menyala-nyala, yang tidak akan pernah padam. Api itu tidak akan pernah padam. Setiap orang yang ada di dalamnya, dia tidak akan pernah mati. Manusia yang ada di dalamnya, dia tidak akan pernah merasa terlepas dari penderitaan itu. Tetapi manusia yang ada di sana, dia selalu menderita sampai selama-lamanya. Karena tidak ada kematian di sana. Nah, Allah mengasihi manusia. Dia tidak mau bahwa manusia yang diciptakannya dengan mulia ini masuk ke neraka itu. Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus.
hadir di dunia ini untuk menyelamat kita semua. Supaya tidak ada seorang pun yang akan masuk di dalam penghukuman yang kekal. Tetapi adik-adik, kita semua akan masuk di dalam kerajaan Allah. Hidup bersama dengan Allah. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dan kita akan menikmati sukacita, kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Yesus hadir merupakan pemberian cuma-cuma daripada Allah. Allah memberi Yesus supaya kita diselamatkan dari dosa. Allah datang untuk menebus dosa kita. Nah, kelahiran Yesus membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang kita imani, yang kita percaya. Anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh beralih. Percaya keyakinanmu kepada Tuhan Yesus. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Dia datang sebagai pemberian Allah yang cuma-cuma untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kakak dan adik-adik akan memperoleh keselamatan itu kalau kita melakukan perintah Tuhan dan tidak hidup dalam dosa. Kalau kita orang yang hidup dalam dosa, tempatnya adalah di tempat penghukuman yang kekal. Dan kita akan diselamatkan oleh Allah dari penghukuman itu. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, kita ini adalah bagian dari keselamatan yang diberikan oleh Allah. Kita ini adalah bagian dari antara manusia yang diselamatkan oleh Allah melalui pemberian Allah yang cuma-cuma itu kepada kita. Nah, karena itu adik-adik, mari kita bersukacita di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Supaya kita nanti akan hidup bersama-sama dengan Dia di sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya setiap adik-adik yang mendengar firman Tuhan ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan hidup kita selalu berbahagia di dalam anugerah Tuhan. Adik-adik juga harus ingat bahwa kita ada sampai pada hari ini karena anugerah Tuhan. Karena pemberian yang cuma-cuma dari Allah, kita telah diselamatkan. Baik adik-adik yang terkasih, mari kita menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Kakak pimpin kita berdoa. Adik-adik mengikuti apa yang kakak katakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemberian-Mu yang cuma-cuma itu, yang sungguh istimewa bagi kami. Dan terima kasih juga untuk hidup yang kekal, yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga atas keselamatan yang Tuhan berikan melalui pemberian-Mu yang cuma-cuma itu. Terima kasih juga untuk tempat yang indah yang Tuhan sudah siapkan untuk kami semua. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Adik-adik, kita siapkan persembahan kita ya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku.
kuasanya seperti sungai. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai. Kuasanya seperti sungai di hati. Kuasanya seperti sungai. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Oke, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, adik-adik dipersilahkan berdiri ya. Kita mau mengangkat satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi adik-adik. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Baik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup akan dipimpin oleh Kak Sentri. Adik-adik, kita akan mengakhiri kelas sekolah minggu kita pada hari ini. Kita datang kepada Tuhan dalam doa, kakak akan pimpin kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memberkati kami di dalam persekutuan ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga selesai, dapat kami lakukan dengan pimpinan dan penyertaan Allah yang sungguh indah. Kami dapat memuji-muji Tuhan melalui puji-pujian yang akan membawa kami untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami juga telah menyampaikan doa kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawab kami. Kami juga telah memberi persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami juga diteguhkan, dikuatkan dengan firman Tuhan yang baru saja kami belajar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau akan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Tanjung Lapang ini. 1 minggu lagi ke depan ini Tuhan akan memberkati, melindungi mereka dan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak ini dapat bertumbuh di dalam iman mereka. Percaya mereka hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat mereka yang hidup. Terpujilah namamu Bapa. Kami akhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.